Halo Sobat Anime, kali ini Bang Jack mau bahas Martial Peak. Ini sebenarnya udah video lama tapi belum sempat Bang Jack upload. Daripada menuhin memori, kita upload aja lah ya, Martial Peak part pertama. Manhwa ini menceritakan tentang seorang bocah bernama Yang Kai. Bocah ini merupakan murid dari perguruan Paphallium High Heaven. Ia sudah berada di perguruan ini selama 3 tahun dan mencapai level body temper tingkat 3. Ia merupakan satu-satunya siswa yang tertinggal dari angkatannya karena seluruh rekan-rekannya sudah pada lulus dan tersebar di seluruh sekte yang ada di daratan. Namun kini ia yang tertinggal dari semua rekan-rekannya harus menghabiskan waktu di Paphallium ini sebagai murid cadangan yang tidak mendapatkan fasilitas seperti murid-murid lainnya karena ia tidak lagi mendapatkan subsidi di perguruan ini. Bahkan di dalam Paphallium ini ia sangat terkenal. Sayangnya ia terkenal bukan karena kehebatannya, tapi lebih sebagai bahan olokan karena tidak memiliki peningkatan sejak 3 tahun berlalu. Bahkan dalam setiap latih tanding ia selalu saja kalah daripada murid-murid yang baru saja tiba. Semua pertarungan latih tanding di Paphallium ini dicatat oleh tim khusus. Tim ini bernama Dark Hall. Dalam catatan itu ia selalu saja kalah. Waduh. Dalam latih tanding terakhir kali yang ia lakukan, ia terluka cukup parah di bagian punggungnya. Tapi luka itu didapat bukan karena bertarung, tapi karena ia pingsan dan diseret oleh teman-temannya. Ia yang pingsan di dalam latihan itu mendapatkan sebuah cairan penyembuh yang diberikan oleh seseorang yang tidak diketahui siapa. Ia yang mendapatkan obat itu memakainya dengan sangat hati-hati karena ia tahu obat itu sangat mahal. Setelahnya, ia pun beristirahat dan tertidur. Di dalam mimpi, ia pun berhasil mengalahkan seseorang untuk pertama kali. Tapi ingat, ini hanya mimpi. Bangun woy, bangun. Saat ia sedang tertidur, ada sebuah petir hitam yang menjambar jidatnya, yang membuatnya tersentak terbangun. Petir itu berasal dari batu yang ia pakai sebagai alas tidur. Awalnya ia mengira itu adalah sebuah batu, namun ternyata itu merupakan sebuah buku. Yang Kai yang penasaran, ia pun meneteskan darahnya ke dalam lembaran buku itu, yang membuat sebuah cahaya terang di dalamnya mengeluarkan sebuah rangka tengkorak. Ia yang penasaran, ia meraih tengkorak emas itu yang membuatnya kini tubuhnya tidak merasa sakit-sakitan lagi. Dari buku itulah ia dapat menjadi kuat secara instan. Tapi ia hanya dapat mengandalkan latihan selama 30 menit dalam satu hari. Walaupun cuma 30 menit, tapi efek latihannya itu serasa 3 tahun. Waduh. Ada hal unik di Paphallium ini. Mereka para siswa mendapatkan poin kontribusi. Jumlah poinnya tergantung bagaimana prestasi siswa itu. Untuk poinnya sendiri dapat ditukar menjadi uang. Yang Kai yang tidak memiliki uang, kini ia berjalan menuju tempat penukaran poin. Di sana ia menukarkan poinnya untuk mendapatkan beberapa uang. Setelahnya, ia pun pergi menuju desa terdekat untuk membeli beras. Di sana, ia melihat seorang siswa dari Paphallium yang sama, tapi merasa tidak memiliki kepentingan, ya lewat saja. Kini, ia pun tiba di suatu toko kelontong. Di sana, ia disambut oleh istri dari si pemilik toko yang cantik dan juga ramah.
Bukan hanya istrinya, tapi suaminya pun juga sangat-sangat dermawan. Ia memberikan suatu beras lebih untuk Yang Kai dengan alasan beras itu akan segera rusak dimakan kutu. Padahal itu hanya suatu alibi agar ia dapat membantu Yang Kai yang saat ini terlihat sangat-sangat miskin. Tak lama setelahnya, ada seseorang yang membuat keributan. Orang itu beralasan rekannya menjadi lemah sejak membeli beras di tempat ini. Pria si pemilik toko yang sangat dermawan, ia merasa bertanggung jawab dan memutuskan untuk memintanya membawa ke dokter untuk mendapatkan suatu perawatan. Bahkan ia siap membantu biayanya. Waduh, sungguh pria yang sangat baik hati. Tak lama setelah keributan itu muncullah seorang siswa. Di sana ia bertindak sebagai pahlawan. Ia pun meminta para pembuat onar ini untuk segera pergi. Jika tidak, ia akan menghajarnya. Dan benar saja, para pembuat onar ini pun langsung pergi. Tapi Yang Kai yang curiga kalau ini seperti ada sebuah konspirasi, ia pun mengatakan kalau para pembuat onar ini dibiarkan, mereka akan membuat ulah lagi di toko-toko lain di sekitaran kota. Kata-kata Yang Kai ini pun diterima oleh para masyarakat. Mereka pun setuju kalau pembuat onar ini dibiarkan, ia akan membuat ulah lagi ke depannya. Para warga akhirnya pun mulai bergerak dan mengejar para preman-preman ini. Para preman yang sudah bonyok, mereka pun sangat kesal karena perjanjiannya dengan siswa kaya ini untuk menjadi pahlawan-pahlawanan, malah kena keroyok beneran. Kedoknya yang terungkap membuat siswa kaya ini pun pergi dengan rasa malu. Pada sore harinya, Yang Kai pun berlatih kembali. Namun ia sadar kini ia berlatih di luar jadwal latihan selama 30 menit itu. Hal itu pun hanya membuatnya lelah dan tidak berefek apapun pada dirinya. Setelahnya ia pun kembali pulang dan beristirahat. Di sela-sela itu ia pun kembali membuka buku latihan itu. Di sana ia mendapatkan sebuah poci di dalamnya. Namun karena ia tidak memiliki herbal yang dapat digunakan dan tidak memiliki uang untuk membelinya, ia pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, ia pun kembali melakukan aktivitas normalnya, seperti berlatih di pagi hari serta menyapu pavilium untuk mendapatkan poin kontribusi. Namun si admin bendahara ini pun memberikan suatu buku yang isinya tentang herbal. Dan kebetulan saja Yang Kai pun memang ingin mendapatkan barang-barang herbal. Yang Kai yang mendapatkan buku itu, ia pun kini langsung menuju hutan untuk mencari barang-barang. Di sana ia melihat ada sebuah api unggun di dalam hutan. Ia yang penasaran, ia pun mencoba menghampirinya. Di sana ia malah disergap oleh dua orang pemburu yang menggunakan panah sebagai senjatanya. Para pemburu ini ternyata adalah seorang ayah dan anak dari warga sekitar. Di sana mereka pun menghabiskan malam bersama dengan berbicara serta bercerita. Pada pagi harinya, Yang Kai pun harus kembali ke pavilium dan mencari barang-barang herbal. Akhirnya mereka pun berpisah. Dan tentunya sebelum ia memulai hari, ia selalu berlatih selama 30 menit. Tak lama setelahnya, ia mendengar suatu gemuruh dari balik hutan. Ia yang kepo langsung menuju tempat itu. Suara itu ternyata berasal dari gua yang dipenuhi oleh jaring laba-laba. Tetapi ada hal yang membuatnya tidak nyaman. Ia melihat ada busur panah yang mirip seperti orang yang ia temui tadi malam. Ia yang kepo, ia pun mencoba menelusuri gua itu. Dan benar saja, ia menemukan si pemburu sudah dalam keadaan terselimuti oleh jaring laba-laba.
Pria itu yang terbangun dari pingsannya terkejut dan panik ketika memikirkan putranya. Ia pun meminta Yang Kai untuk menyelamatkan putranya. Yang Kai, si bocah yang selalu saja kalah dalam pertarungan, ia mau tidak mau harus mencoba mencari anak si pemburu. Dan benar saja, ia menemukan anak si pemburu sudah dalam kondisi yang sama dengan ayahnya. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan. Di dekat si anak ada laba-laba besar yang siap menyuntikkan racunnya. Melihat itu, Yang Kai pun langsung berlari untuk menyelamatkan bocah itu. Walaupun ia tahu kalau resikonya pun sangat-sangat besar. Yang Kai yang memang berhasil menendang laba-laba itu menjauh, tapi hal itu pun tidak cukup untuk membunuhnya. Ia pun tahu kalau waktunya pun sangat tidak banyak, karena ia harus cepat membawa bocah itu keluar. Karena si bocah ini telah terkena racun dari laba-laba itu. Jika ia terlambat, maka itu bocah akan mencair. Ia yang mencoba melarikan diri dengan membawa si bocah harus dihentikan, karena jalan keluar mereka telah ditutupi oleh jaring laba-laba ini. Ternyata laba-laba ini cukup cerdas dalam berburu mangsanya. Kini Yang Kai yang harus mau tidak mau harus bertarung melawan laba-laba ini. Hal ini pun cukup merepotkan. Tapi ia sadar kalau ia sudah jauh lebih kuat sejak memiliki buku hitam itu. Ia kini mencoba bertarung dengan laba-laba itu dan tentu saja ia berhasil membunuhnya. Pada akhirnya ia pun membawa bocah ini keluar dan menyerahkan kepada ayahnya untuk segera dibawa ke dokter. Tapi Yang Kai yang melihat ada beberapa tanaman herbal, ia pun memilih untuk mengamankannya terlebih dahulu. Kini berkat bantuan Yang Kai, mereka berdua dapat diselamatkan. Di dalam pavilion terjadi suatu kehebohan. Kehebohan itu berasal dari para siswa yang menunggu gubuk yang ditinggali oleh Yang Kai. Terjadilah sedikit konspirasi di antara para siswa. Mereka pun menganggap kalau si Yang Kai sudah lulus dari pavilion ini. Ada salah satu siswa yang bernama Shu. Ia pun mencari tahu ada apa ini ramai-ramai. Salah satu siswa pun menjelaskan alasan mereka di sini. Para siswa memang selalu mengunjungi Yang Kai setiap 5 hari sekali untuk mendapatkan poin kontribusi dengan cara yang sangat mudah, karena Yang Kai tidak pernah sekalipun menang dalam hal duel. Shu yang merupakan salah satu siswa paling berbakat, ia pun mengatakan kalau kali ini ia akan melawan Yang Kai untuk membalaskan dendamnya. Hal itu pun membuat para siswa lainnya tidak mau berurusan dengan Shu yang merupakan murid berbakat. Ia yang memanggil Yang Kai untuk segera keluar namun tidak mendapatkan respon. Ia pun kesal dan memutuskan untuk membakar gubuk milik Yang Kai. Tapi tiba-tiba saja tangannya pun dihentikan oleh seseorang. Ya, orang itu adalah Yang Kai sendiri. Shu pun meminta Yang Kai untuk bersujud dan meminta maaf serta memanggilnya tetua, dan ia akan memberi ampun Yang Kai. Namun Yang Kai pun menolaknya. Ia lebih memilih untuk bertarung daripada harus meminta maaf. Shu yang tidak mau mengotori tangannya, ia pun meminta salah satu juniornya untuk melakukan tugas itu. Junior itu pun terlihat cukup besar dan kuat dibandingkan Yang Kai untuk saat ini. Mereka yang bersiap latih tanding tentunya saja dipantau oleh para pengamat. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Yang Kai pun berhasil menjatuhkan dan menang dalam latih tanding. Dan setelah part pertama dari Martial Peak, awal ceritanya memang terlihat rada-rada tidak begitu menarik. Namun melihat dari chapternya yang sudah tembus sampai ribuan dan mendapatkan rating cukup baik, kemungkinan ada hal epic di chapter-chapter selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Jack usahakan tiap hari ada 2 video lah ya, kalau udah nggak hujan badai lagi. Dan sampai jumpa, bye.